Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada anakku sekalian karena sudah hadir tepat waktu, dan mohon semua kameranya dibuka terlebih dahulu, mic-nya dimatikan dulu. Saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah datang tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua, khususnya kepada kalian, kemudahan berpikir, kemudahan untuk menangkap materi, kemudian untuk mengambil pengetahuan, ilmu, sehingga akhirnya kalian bisa sukses. Yang terdekat adalah diterima di PTN yang kalian harapkan. Anakku sekalian, agar apa yang akan kita lakukan hari ini senantiasa dicatat sebagai sebuah nilai ibadah, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sambil meminta kepada Allah kita dibukakan pikiran sehingga ilmu yang akan disampaikan hari ini bisa masuk, nempel, dan tentunya bisa digunakan kelak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik anakku sekalian, bagi yang belum buka videonya dibuka, kemudian di rename ya. Rename-nya kelas Ronaldo Rizky. Ronaldo Rizky itu Ibrahim ya. Muhammad Ibrahim Ronaldo Rizky. Di rename kelas nomor absen. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan sebenarnya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalkulus, dalam hal ini limit. Tapi sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kalian tentang kesulitan belajar pada saat materi sebelumnya, karena alhamdulillah kelas C dan D ikut semua, dan saya mengapresiasi pada kelas C dan D, dan tentunya kelas A dan B juga, karena satu orang kita sama-sama doakan masih harus berjuang karena sakit ya, dirawat rekan kita di kelas 12 MIPA B, kalau MIPA A ya, Mufti. Dia lagi sakit, kita sama-sama doakan mudah-mudahan segera sehat, segera sembuh. Sudah mulai belum kan Pak ya? Beraktivitas. Oh, Ibu. Selamat datang Ibu. Pagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya tadi mulai jam 8 nih, mohon maaf Ibu. Iya. Lagi kan? Ya, tadi mulai jam 8 baru berdoa dan belum melanjutkan kegiatan. Dan mohon maaf anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar didampingi oleh ibu kita, Ibu Ice, pengawas sekolah SMA Negeri 55. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan kepada kita semua agar pembelajaran yang kita lakukan selama ini lebih baik tentunya ke depannya. Baik anakku sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan di awal. Boleh Pak. Siap, silakan Ibu. Ya. Siap. Saya ngomong sebentar ke anak-anak boleh? Siap Ibu, silakan. Bapak dari pihak sekolah yang masuk siapa? Bu Sri? Rencananya Bu Sri Petno. Cuman nggak tahu nih udah masuk apa belum. Oh ya udah. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ini guru kita yang luar biasa dan pendampingnya dari sekolah serta anak-anakku yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya merasa bersyukur bisa gabung di kelas kalian untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Anak-anakku, anggap aja saya nggak ada ya, karena saya di sini tidak untuk menilai tapi hanya untuk mengamati bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran di SMA 55 ini. Jadi nanti selama pelaksanaan saya matikan video, kemudian saya tutup agar kalian bebas merasa tidak ada saya. Lakukan pembelajaran ini dengan baik. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Walaupun kita sekarang di masa pandemi, tetapi tidak boleh kalian
tidak berprestasi. Jadi pandemi ini bukan masalah untuk kita untuk prestasi, untuk inovatif, ya. Tetap harus semangat, ya. Yang kedua, tetap jaga kesehatan. Ingat, kesehatan itu nomor satu. Sehingga pada masa pandemi ini kita menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Itu aja pesan dari saya, silakan melakukan pembelajaran dengan baik, saya mengamati selama pembelajaran. Dan mudah-mudahan pendamping Bapak ini segera masuk ke ruangan, kalau belum masuk tolong diingati ya. Siap. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan hadir mendampingi kita atau melihat kita belajar. Anakku sekalian, seperti yang di awal pertemuan saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi angkatan yang sekarang dan sudah dibuktikan beberapa pertemuan ini kalian hadir full, cenderung nihil ya hampir setiap pertemuan dengan saya, sehingga itu adalah menurut pendapat saya itu adalah sebuah prestasi awal bahwa kalian, saya punya prediksi kalian akan lebih baik dibanding dengan angkatan yang kemarin, karena dengan antusias kalian mengikuti PJJ dengan saya khususnya atau dengan guru-guru yang lain, maka itu adalah modal awal menurut pendapat saya kalian untuk bisa berprestasi. Dan ini dibuktikan oleh kelas C dan D luar biasa, diskusi kelompoknya juga luar biasa. Saya sangat mengapresiasi di channel YouTube yang sudah kalian buat, walaupun dadakan, subscribernya ada yang baru 2, ada yang baru 3. Tapi kalau saya lihat presentasinya cukup baik, bahkan sangat interaktif, sehingga saya bisa membanggakan pada teman-teman di sekolah lain hasil diskusi yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua, hasil belajar yang kalian lakukan selama 1 bulan ini, kita bergaul, kita ketemu, walaupun saya kelas 10, 11 seperti yang pernah saya sampaikan tidak pernah ketemu dengan kalian, tapi ternyata kalian bisa membuktikan bahwa kalian betul sesuai dengan prediksi saya, kalian bisa lebih baik dibanding dengan angkatan sebelumnya. Walaupun belum ada yang mencapai nilai 100 ya, tapi saya sangat mengapresiasi dibanding dengan rata-rata capaian dari angkatan yang sebelumnya. Nah, untuk itu saya ingin menggali informasi kepada kalian terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, karena ini penting buat saya, agar saya bisa melangkah ke depan strategi apa yang harus saya buat, agar kalian bisa terlayani dengan baik. Tentunya ilmu-ilmu yang ingin kita diskusikan atau ingin saya sampaikan, juga menjadi modal buat kalian untuk bisa siap mengikuti PTN walaupun nanti kalian harus ikut tes, karena yang seperti yang pernah diinformasikan, yang dapat kuota untuk undangan itu kan terbatas ya. Dan kalian yang semester 5 ini berjuang untuk ikut undangan harus dibuktikan dengan nilai yang memang capaian kalian, bukan nilai dari meminta atau melihat atau dengan hal-hal yang curang, karena kecurangan pasti suatu saat akan ada dampaknya yang negatif. Baik anakku sekalian, saya ingin mencoba mengklarifikasi dulu kepada kalian tentang pembelajaran yang kemarin yang kita sudah buat. Nanti absen saya belakangan aja ya, karena khawatir ada yang belum hadir, sehingga nanti kita akan sambil di jalan aja di tengah kita akan coba absen satu-satu. Baik, saya ingin mencoba memadakan polling terlebih dahulu kepada kalian tentang apa yang telah kita lakukan selama sebulan ini. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Baik. Saya akan mengadakan polling terlebih dahulu dan tolong dilihat kode yang ada di bagian atas muncul nggak? Kode kelas kita 41467. Muncul, Oke. Pak. Baik, saya minta kalian masuk ke browser masing-masing di laptop atau di HP. Kalian buka browsernya, baik apapun yang kalian suka buka. Ketik class point.
Bentar. Bentar. Nah, ini di classpoint.app, klik join. Ada muncul? Oke. Nah, di situ minta kode kelas kan? Ada yang sudah buka berhasil? Sudah, Iya, Pak. Pak. Sudah ada, Pak. Baik, di situ kan minta kode kelas nih. Ketik 41467. Udah? Sudah, Pak. Oke. Tulis namanya, jangan nama panggilan ya. Kalau bisa nama sesuai dengan yang ada di rapot atau di absen yang biasa kalian isi. Kemudian join. Nah, di sini baru 11 orang nih yang join. Sudah? Baik, saya akan mengadakan jajak pendapat ini dulu. Wah, sepertinya partisipannya dibatasi nih 25 orang. Oke. 25 orang mudah-mudahan terwakili karena gratisan, maklum gratisan. Saya akan mencoba dan baru kali ini saya ingin mencoba. Nanti kalau baik hasilnya ya mudah-mudahan dananya ada jadi bisa beli. Baik, poin yang pertama, kalian sudah lihat di layar masing-masing? Sudah muncul ini? Sudah, Pak. Oke, coba kalian ketik sesuai dengan yang kalian yakini dan tidak perlu nyontek lah. Apakah metode yang digunakan selama 1 bulan ini kalian menyukai? Ya, karena apa? Kemudian tidak, ya, tetapi monoton, ya, tetapi kurang bervariasi, tidak, karena kurang komunikatif, tidak, karena tidak jelas arahnya. Sudah? Nah, yang berpartisipasi baru 8 orang. Di layar kalian muncul nggak slide saya? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, masih ada 8 orang, 7 orang, 20 orang. Ternyata dibatasi ya. Dibatasi. Harusnya saya tutup nih biar kalian nggak lihat. Ntar nyontek lagi. Nggak usah nyontek ya, sesuai dengan pendapat dan keyakinan masing-masing. Sudah? Baik, ada 4 orang lagi nih belum join, belum ngisi. Satu orang lagi. Baik, secara umum ternyata menyukai walaupun alasannya berbeda. Jadi ada ya karena bervariasi, ya tetapi monoton. Tapi yang bervariasi 56 poin, 56%. Oke. Kita lihat ternyata yang berpartisipasi ini nama-namanya kelihatan ya. Baik, terima kasih. Saya tidak akan nilai itu. Berikutnya. Muncul di layar kalian? Muncul, Pak. Baik, Ya, Pak. sekarang saya minta juga pendapat kalian. Bentar, sebelum saya ini lihat dulu deh, baca dulu. Apakah dalam penyampaian materi, baik melalui modul yang saya buat, video yang saya buat, kemudian pertemuan langsung virtual seperti ini nih, apakah dapat dipahami? A, ya sangat dipahami. Ya, tetapi kurang bervariasi. Ya, tetapi kurang interaktif. Tidak karena tidak nyambung. Tidak karena terlalu cepat. Oke, sekarang kita mulai pollingnya. Silakan kalian isi pollingnya. Wih, udah ada yang satu. Saya tutup deh, biar tidak nyontek. Silakan diisi.
Ayo. Yang nggak kebagian nanti gantian ya. Karena saya baru belajar tadi malam kira-kira apa ya yang bisa ini, karena kalau yang lain kan sudah banyak ya. Dan ternyata di Indonesia juga belum banyak yang menggunakan ini. Di Malaysia udah banyak, di negara lain sudah banyak. Indonesia belum banyak. Udah? Ayo, sudah 1 menit pollingnya. Sebentar lagi mau ditutup. Cukup 1,5 menit saja. 5 orang lagi, 4 orang lagi. Baik, saya buka responnya ya. Ternyata ada 60 orang menyatakan ya sangat dipahami. Ternyata masih ada 32 orang ya tetapi kurang bervariasi. Ada 8 orang ya tetapi kurang interaktif. Oke, terima kasih masukannya. Nah, nanti mudah-mudahan dengan ini bisa interaktif. Baik, kita lanjutkan polling yang ketiga. Muncul di layar kalian? Apakah Ya, materi? Oke, sekarang ujian nih. Nilai tertinggi kemarin 92. Tapi ada juga yang sangat jauh di bawahnya. Apakah ini yang ikut polling aja ya, ada 25 partisipan ya. Nanti kalau saya beli jangan-jangan 100 orang bisa masuk. Apakah materi yang diujikan dengan yang diberikan baik lewat modul, video, dan saat pertemuan virtual seperti ini sudah sesuai? Artinya apakah soalnya ada yang menyimpang, kok nggak diajarin, diujikan? Kalau ya, tulis aja ya. Kalau tidak, sorry. Apakah materi yang diujikan, yang diberikan baik lewat modul? Oke, sudah siap? Sudah kebaca ya maksudnya ya? Kalau enggak, lihat di masing-masing, lihat di masing-masing HP atau laptopnya. Wis, biar nggak nyontek. Nanti yang tidak terwakili di polling ini, saya minta kalian bicara ya, bicara perwakilan untuk memberikan masukan. Baik. 2 orang lagi nih. Saya tanya Aida, apakah kamu ikut polling? Ikut, Pak. Oke, saya tanya di layar HP atau di laptop kalian muncul nggak pertanyaannya? Muncul. Muncul, oke. Baik, anakku sekalian, ternyata yang jawab ya sangat sesuai hanya 1 orang, 4%. Ini jangan-jangan yang nilainya 92 ya. Yang nilainya 92 ikutan polling nggak? Kemudian yang kedua, ya sebagian besar sesuai. Wah, berarti masih ada yang tidak sesuai. Jadi 52 orang. Kemudian ya separohnya. Oke, berarti hanya separohnya. Yang tidak sesuai nanti saya konfirmasi maksudnya apa argumentasinya. Yang milih D tidak, sangat jauh. Oke, ada juga yang nilainya poinnya 12. Oke, nanti saya konfirmasi ya. Rahasia, saya tidak akan share siapa orangnya. Baik. Berikutnya. Nah, saya minta yang terakhir untuk polling terbukanya ya. Ini polling terbuka ya, nanti ada polling tertutup. Apakah yang diujikan mudah dipahami pertanyaannya? Ya, tetapi susah semua. Ya, tetapi sebagian besar susah. Ya, tetapi separohnya atau kurang dari separohnya susah. Tidak, terlalu menjelimet. Tidak, karena sebagian besar tidak jelas maksud yang ditanyakan. Oke, kita mulai polling ya. Yang ber-25, silakan pilih pertanyaannya. Saya matikan dulu. Yang bilang ya, tetapi susah semua, silakan. Ya, sebagian besar susah. Ya, tetapi separuhnya atau kurang dari separuhnya susah.
D. Tidak terlalu menjelimet. Tidak, karena sebagian besar tidak jelas maksudnya ditanyakan. Oke. Ada ini matematika wajib, kalian udah belajar kan yang namanya statistik kan? Matematika wajib kan tidak dengan saya. Nah, nanti kalian bisa membuat polling-polling seperti ini. Ini namanya cara pengambilan data ya. Tapi bukan saya mempraktekkan matematika wajib, tidak. Kita belajar matematika peminatan. Tapi mencari informasi, data itu salah satunya bisa dengan polling seperti ini. Dan pollingnya bisa juga akurat, bisa juga tidak, sesuai dengan kesadaran saat kita mengisi sebenarnya. Kalau polling-polling itu. Kalau nanti pas pikirannya beda, bisa jadi beda maksudnya. Oke, 2 orang lagi. 1 orang lagi. Satu orang lagi. Baik. Ternyata yang menyatakan ya tetapi susah semua ada 3 orang. Kemudian ya tetapi sebagian besar susah ada 13 orang dari 25 ya. Ya tetapi separohnya atau kurang dari separohnya susah. Oke, ada 7 orang. Ada 1 orang yang berpendapat tidak terlalu menjelimet. Oke. Mudah-mudahan bukan yang dapat nilai 24 ya. Baik. Nah, sekarang pollingnya tertutup nih. Pollingnya tertutup. Sekarang tuliskan 1 kata untuk pembelajaran matematika dengan saya. Oke? Tuliskan 1 kata untuk pembelajaran matematika dengan saya. Pak Iman jelek, Pak Iman kece. Jangan kece, lagi permasalahin. Apa aja terserah, tapi jangan ada Pak Imannya. Mantap, jenuh, mumet, terserah. Hebat, terserah. Oke, mulai pilih kata, tulis 1 kata menurut untuk pembelajaran matematika dengan saya. Mulai ya. Oke, silakan. Yang 25 orang nih. Woi, ada yang asik, mantap, paham, seru, simple, hot, ngerti, terniat, paham, seru. Nah, berarti yang tulisannya besar itu berarti yang paling banyak. Yang paling banyak memilih. Seru, lumayan. Paham, gokil. Apa itu gokil? Oke. Menarik. Ayo 4 orang lagi. Sukses. Oke. Baik, anakku sekalian. Ternyata tidak ada yang menjelekkan ya. Aduh, jangan sampai ada pesan sponsor nih. Gak apa-apa, bilang aja. Gak enak Pak Iman. Jelek ngajarnya dan sebagainya, bolehlah. Oke, siap. Seru. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan polling berikutnya. Ini siapa aja nih? Oh, kelihatan tuh yang isi polling ya. Baik. Berikutnya. Nah, di sini ada sebentar, belum saya klik. Oh, udah mulai. Di sini ada nilai tertinggi 92 ya, terendah 24. Oke. Nah, kalau melihat seperti ini, kira-kira pandangan kalian apa nih maunya? Soalnya dikurangi jumlahnya, kemudian terlalu banyak soalnya, kemudian waktunya terlalu pendek, atau gimana? Silakan tuliskan apa yang ingin kalian sampaikan. Udah bisa mulai? Silakan. Waktu terlalu singkat. Oke. Dikit soalnya, perpanjang waktunya. Oke.
Kurangi soalnya, jumlah soal ujian dikurangi. Waktunya terlalu singkat. Jumlah soal ujian dikurangi, kurangi soalnya. Soal dikurangi, waktunya tambahin. Oke, ternyata jumlah soal dikurangi. Yang paling banyak kurangi soalnya. Waktunya terlalu singkat. Wah, ada yang ngasih gambar apa tuh? Terlalu berat bebannya. Oke. Apa nih? Jadi ternyata yang paling dominan kurangi soalnya, waktunya terlalu singkat. Oke. Oh, jumlah soal. Jadi banyak juga nih. Jadi waktu terlalu singkat, kurangi soalnya, kurangi jumlah soal. Oke, jadi intinya soalnya terlalu banyak ya. Oke, waktunya terlalu singkat. Siap, nanti kita pertimbangkan untuk pertemuan berikutnya. Berarti kalau ada yang 92 udah hebat ya. Satu orang lagi belum nih? Siapa nih? Baik, kita lanjutkan. Pending satu orang. Kenapa tuh? Internetnya kali ya. Baik. Nah, sekarang waktu kemarin itu kan saya minta kalian membuat resume dari video yang saya kirim lewat Google Classroom, bukan lewat grup lain ya. Kalau yang lewat grup lain kalian tidak perlu buat resumenya. Oke? Yang lewat grup lain saya tidak minta kalian buat resumenya, tidak perlu. Yang kalian buat resumenya adalah video yang saya kirim lewat Google Classroom. Oke? Video yang saya kirim lewat Google Classroom pasti kamu simpan dong di HP atau di laptop kan? Oke? Tersimpan kan? Kan saya minta kalian men-screenshot video yang saya buat, kemudian di akhir lembar kalian memfoto diri kalian yang sedang membuat resume atau yang sedang belajar lewat video saya. Oke, siap? Sudah ketemu fotonya? Baik, kalau sudah ketemu silakan di-upload. Bisa muncul nggak di layar HP kalian atau laptop? Untuk tempat untuk mengupload. Ada, Pak. Oke, silakan di-upload. Nanti akan ketahuan siapa yang mengupload duluan. Yang kalian kirim ya, yang kalian kirim ke tugas yang saya minta. Kan saya minta kalian membuat resume dari video-video yang saya buat. Oke? Waktu sudah 40 menit, susah ya nyari uploadnya? Atau uploadnya lama, loadingnya? Oke. Wah, ini mah foto saya tuh ya nggak apa-apa lah. Ini Daniel. Sip. Foto, kalau bisa foto kalian yang lagi nonton video saya. Kalau nggak ada ya apa aja yang ada di laptop kalian deh. Apa yang ada di HP kalian yang bisa ditampilkan di sini biar saya ketahuan. Apakah ini berjalan prosesnya? Kalau berjalan mungkin nanti kita akan coba di kelas. Wah, ini nih Sabila Maharani. Oke, saya kasih satu tanda sayang saya. Aida Syakira. Oh iya, di layar kalian muncul nggak ini? Muncul, Pak. Muncul ya. Aida Syakira. Oke. Ini siapa? Salsabila lagi nonton juga. Ihan. Oke. Fotonya keren-keren. Oke. Baru 13 orang nih. Ada lagi yang mau? Ah, ini mana gambar lagi nontonnya? Oh, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Adrian Rapa, Hidayat. Oke. Raden Geril. Ada lagi yang mau berpartisipasi? Coba saya tanya deh. Octavia mau bermasalah karena bermasalah dengan laptopnya atau handphonenya? Enggak, Pak. Saya nggak foto. Oh, nggak foto. Oke. Tala Pairuza. Baik. Saya kira itu pembelajaran untuk cara mengupload. Ya. Baik, anakku sekalian. Ada beberapa masukan yang saya akan ambil poinnya bahwa ada juga yang berpendapat saya terlalu monoton mungkin karena memang saya orangnya garing ya terlalu. Tapi untuk bervariasi ada juga nanti tadi masukannya. Kemudian yang saya maksud dengan selama ini kan saya menggunakan 3 kalau nggak salah 3 metode. Yang pertama kita ketemu langsung
kemudian kita bahas materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, saya minta kalian nonton video saya, modul saya, kemudian di pertemuan berikutnya saya konfirmasi kepada kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan flip classroom. Nah, jadi saya mencoba menggunakan metode ini seperti hanya yang sekarang ini. Nah, sekarang ini kan saya minta kepada kalian untuk membaca modul saya. Ada yang saya buat, ada yang direktorat buat kan ya. Saya kasih 2, nanti kalian tinggal konfrontir mana kira-kira yang kalian enak untuk dibaca. Kemudian ada juga video saya tentang menjelaskan teori atau konsep tentang definisi turunan. Nah, ini adalah metode flip. Artinya kalian belajar terlebih dahulu, baru hari ini nanti saya akan konfirmasi apakah yang kalian tonton, apakah yang kalian baca itu mengerti. Kalau enggak, bagian mana nanti kita diskusikan hari ini. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kemudian saya juga mencoba menerapkan blended, artinya bahwa pada saat saya mengajarkan di sini, lalu saya minta kalian mengkonfirmasi di video-video yang saya buat. Dengan cara membuat resume, dengan cara kalian mengkomentari di channel YouTube saya, kemudian nanti konfirmasi kalau misalkan ada masalah di bagian tertentu, waktu tertentu. Itu maksud saya. Kemudian di sini cenderung untuk soal ya, lebih kepada susah katanya sebagian orang, tapi ada yang bilang tidak, sangat sesuai, itu hanya satu orang apa 2 orang, berarti itu yang dapat nilai 90-an kali ya. Yang sebagiannya kreativitasnya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Dan perlu kalian ketahui bahwa kenapa saya mencoba soalnya 25 lebih banyak, karena saya melihat ada sebuah potensi yang kalian miliki. Dengan asumsi bahwa kalian lebih baik daripada angkatan sebelumnya, maka saya coba hal demikian. Ternyata rata-ratanya cukup baik menurut pendapat saya. 62 itu luar biasa menurut saya, pendapat saya ini. 61,72 itu luar biasa. Dengan jumlah soal yang 25, waktu yang kalau nggak salah kan 2 jam kurang 15 ya, karena saya potong kita absen lah. Atau mungkin paling efektifnya 1,5 jam karena ada yang terlambat. Dan medianya ada di 60, berarti kan terbanyak di 60. Nah, untuk remedialnya nanti kita akan lakukan apabila nanti kalian tanyakan apa yang ingin disampaikan. Jadi sekarang kalian tanyakan apa yang ada di soal yang diujikan kemarin. Ini masih ada waktu ya. Saya gunakan 2 waktu hari ini. Pertama untuk meremedi materi yang kemarin kita ujikan. Jadi harapan saya kalian sudah melihat soalnya semua atau sudah mencatat soalnya kan, karena saya minta kalian kan menulis caranya. Baik, saya minta 2 orang atau 4 orang silakan bertanya dari soal yang kemarin diujikan. Yang mana yang menurut kalian tidak mengerti atau yang mana yang menurut kalian tidak ada pilihannya. Muncul di layar kalian soal yang ujian kemarin? Muncul, Pak. Oke. Nah, di soal ini kan di antara kalian ada yang mencapai poinnya 92 ya. Ada yang mencapai poinnya 92. Tapi ada juga yang sangat jauh di bawah 50, di bawah 30 bahkan. Ada yang nilai poinnya 24. Nah, silakan kalian tanyakan, baik yang nilainya 92 maupun yang di bawahnya, yang mana yang kalian dianggap sulit, tidak mengerti perintah soalnya, atau terserah apa yang kalian ingin tanyakan. Halo? Yang soal ini Pak, limit Pak, X saya menuju mau 0. nanya Ya, soal 1 orang dulu, tadi yang laki-laki dulu, baru telat yang kedua. Yang mana, Nak? Yang limit X menuju 0, X kuadrat cos 1 min 6 per X kalau nggak salah Pak. Yang mana? Limit X menuju 0. X kuadrat sama cos. Kalau nggak salah ya. Kamu catat nggak soalnya? Lihat cara menjelaskan yang kamu buat. Ini. Bukan Pak, masih coba di bawah lagi. Nah itu Pak. Mana tabringa dong ini? Ini. Yang cos Pak. Tadi Pak, X kuadrat Ini. cos. Nah ya. Ini. Iya. Oke, 1. Saya minta paling banyak 4 dulu lah. Kita konfirmasi soal yang sulit dulu atau yang tidak mengerti. Ada lagi?
Ayo di catatan, kan kalian saya minta bikin caranya. Ada lagi? Tadi yang perempuan mau nanya yang mana? Sama Pak, saya juga mau nanya yang itu. Ya, Aida, yang tadi. Iya sama, yang ini juga. Yang Oke. limit X menuju Ada lagi yang kita lain? enggak. Ini ada kesalahan di apa yang kalian rasakan? Kesalahan di mana nih? Ini soal aslinya nggak demikian, tapi munculnya demikian ya. Oke, saya konfirmasi, bagus. Jadi ini adalah salah satu soal bonus yang kalian dapatkan. Jadi harusnya soalnya begini, nah. Sekarang kalau soalnya saya ubah ya. Silakan siapa yang bisa jawabannya kalian isi, sebutan. Jadi harusnya soalnya begini. Limit X menuju tab berhingga X kuadrat kali, harusnya kurungnya di sini. 1 min cos 6 per X. Jadi kurungnya ketuker. Harusnya satunya di belakang. Nah, harusnya soalnya gini. Kemarin nggak ada yang nanya waktu saya ngawasin. Oke, silakan kalau soalnya begini. Tadi siapa? Saya catat dulu namanya. Aida ya? Aida. Dan satu lagi tadi siapa? Ibrahim. Iya, Pak. Ya, Ibrahim. Coba jawabannya berapa, Him? Itu jadi 2 sin kuadrat 3 per X, Pak. Oke, jawabannya dulu berapa? Pilihannya dulu. Ayo saya kasih waktu 2 menit. 18 Pak. 18. Oke, good. 18. Kemarin kamu milihnya apa? 0, Pak, saya, Pak. Oh, 0. Oke, berarti ini saya kasih soal bonus ya. Makanya nilainya belum saya rilis. Kenapa? Karena saya ingin konfirmasi kepada kalian, ada nggak soal yang nggak nyambung? Nah, ini soalnya nggak nyambung, benar. Jadi berapa, Him? Harusnya ini? 2 sin kuadrat 3 per X. Oke, good. 2 sin kuadrat 3 per X. Kayaknya Ibrahim bisa masuk ITB nih, Him. Lalu, Amin, Pak. hasilnya gimana, Him? Itu dikelompokin X sama X. Sama sin, Oke, Pak. jadi 2-nya keluar ya, Him? Gini nggak maksud kamu? Iya, Pak. Ini kan? Iya. Oke, good. Jadi hasilnya adalah 2 kali 3 kuadrat ya, Him? Iya, Pak. 9 Oke, kali saya kasih tambahan poin 10. 5 aja dah. Ibrahim 5 karena kayaknya nilai tertinggi kamu deh. 5 sekaligus karena bertanya. Sama Aida. Aida jawabannya tadi 18 juga ya? Iya Pak. Aida itu kelas D ya. Nomor absen 4. Ibrahim nomor absen 25 ya, Im? 19. Oh, 19, sorry. Baik. Ada lagi? Yang mau dikonfirmasi soalnya nggak jelas. Nah, berarti ini soalnya nggak jelas salah satunya. Pertanyaannya nggak jelas. Ada lagi? Karena tingkat kesulitannya cukup berat kalau matematika itu. Membuat ininya, equation-nya. Ada lagi? Yang ini bisa nggak? Baik, saya tanya yang ini. Ada yang bisa jawab? Berapa jawabannya? Lihat catatan yang kalian miliki. Jawabannya berapa? Ayo, 2 menit. Kalian saya jadikan kuis. 15 bukan Pak? Oke. 15, ya. 15 siapa nih? Salsabila. Salsabila absen. Nggak ditulis absennya ya, Salsabila. 29. Salsabila absen 29. 29, kelas D ya. Oke, yang lain? Sama? Halo Pak. Sama. Oke, A2 ya? Iya Pak. Oke, A2. Baik, kita coba konfirmasi. A2 nomor absen berapa? 12. 1. Oke, 1 ya. Saya belum hafal ya. Oke, baik. Sekarang saya minta A2. Tadi kan Salsabila yang jawab 15. Gimana caranya, Wak? Itu yang cat di bawah saya jadiin tan. Berarti ke Jadi kan- atas naik ya? Enggak, itunya cuma ditukar. Yang pecahannya jadi 2x plus 1 per 4. Oh, sekarang saya tanya deh. Sekarang saya tanya,
cos 30, sorry, jangan cos. Aduh, nggak ada penghapus lagi. Cot deh, cot 30 apakah sama dengan tan seper-30? Ayo, Salsabila. Menurutmu pendapat A2 gimana? Apakah benar cot 4/2x plus 1 menjadi tan 2x plus 1/4? Ayo. Ibrahim, yang lainnya? Nggak sama, Pak. Nggak sama. Jadi harusnya gimana nih? 1 per tan. Oke, good. Harusnya ini menjadi 1 per tan. Sudutnya jangan diubah. Ini kan sudut 4x 4 per ini 4/2x plus 1 ini sudut. Jadi sudut nggak dirubah. Yang dirubah itu bentuknya aja. Apa namanya? Kotangan jadi sepertan kan? Oke, yang atasnya jadi gimana nih? Ayo, Salsabila. Ayo lanjutkan, Salsabila. Tadi kan kamu jawabnya 15. Iya, itu dipecah, Pak, kalau saya. Ya, difaktorin. Apa faktornya? X min 3 sama 2X plus 1. X min 3, 2X Plus 1. plus 1. Oke, good. Berarti ini kali sin 2 per X min 3 ya. Ya kan? Iya, Pak. Lalu setelah itu gimana? Setelah itu gimana? Sal. Kalau saya tannya saya pecah jadi apa? Jadi berarti sin per cos. Oh, kenapa Cos per sin. sepertannya nggak naik ke atas saja? Naik ke atas itu maksudnya gini, nak. Tapi jawabannya benar ya. Nanti kita konfirmasi. Benar nggak jawabannya 15? Jadi yang X min 3 kalian gandengkan dengan 2 per X min 3 kan? Kemudian yang 2X plus 1 kalian gandengkan dengan tan 4/2X plus 1. Nah, sehingga ini sudah satu pasang kan? Ini satu pasang. Ini satu pasang. Ya kan? Jadi jawabannya berapa? Ada nggak yang jawabannya 8? Saya 8, Pak. Tapi kan dimasukin fungsi 2A-1. Oke, dimasukin fungsi 2X plus 1. Sekarang saya tanya. Kalau X menuju tak berhingga, lalu saya kalikan 2, dia menuju berapa? X menuju tak berhingga, lalu saya kalikan 2 kiri kanan, kanannya jadi berapa? Tak berhingga juga bukan? Tak berhingga juga kan? Saya tambahin 1. Salsabila? Sama, Pak, tak berhingga. Tak berhingga juga kan? Jadi maknanya apa dong? Berarti tinggal disesuaikan kan berdasarkan teorema limit. Jadi berapapun X-nya, ditambah, dikurang, dikali, di apapun, karena kita tidak tahu tak berhingga itu segede apa, maka dia tetap tak berhingga. Paham nggak? Ya, jadi dia tetap tak berhingga. Yang terpenting apa? Ini sama. Ini kok nggak bisa coret-coret, nah. Itu yang saya bingung. Nah, jadi ini kan sama nih. X min 3 dengan X min 3-nya yang penting sama. 2X plus 1 dengan 2X plus 1-nya sama. Nah, nanti kalian tinggal gunakan teorema limit. Apa teorema limitnya? Kalau limit fx kali gx, x menuju sebuah bilangan tertentu, maka kalian bisa gunakan teoremanya limit x menuju a, fx kali limit x menuju a, gx. Jadi masing-masing. Paham? Ya? Oke. Jadi jawabannya 8. Ada yang jawabannya 8 kemarin? Pak, tapi itu yang di atasnya ada nilai dari 2A-1, Pak.
ada nilai dari 2A. Ada Oh, tambahan soalnya. iya Nah, betul. dimasukin. Benar. Pertanyaannya 2A min 1. Oh ya, berarti si Salsabila benar. Ada yang jawab 8, salah ya. Harusnya adalah yang ditanyakan adalah 2 kali 8 kurang 1 sama dengan 16. 16 kurangi 1 jadi 5. Oke, berarti Salsabila benar. Kuncinya juga 15. Paham ya? Nah, 8 itu saya ingin mengingatkan masa lalu aja. Harusnya di sini jawabannya 55 pengennya saya. Gimana caranya biar 55? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang berikutnya ada lagi yang mau dikonfirmasi? Yang nilainya 92 kira-kira salahnya tahu nggak di mana? Di sini ya, tadi ya, Ibrahim ya. Berarti tambah 4 poin, Him. Ini kalau ini poinnya 4, berarti tambah 4 poin. Jadi 96 berarti. Ada lagi yang soalnya nggak jelas pertanyaannya? Cukup? Halo? Cukupkah? Baik, berarti secara umum saya tanya, yang tadi nggak ikut polling nih. Apakah ada materi dari soal yang saya berikan ini, belum ada teorinya yang saya berikan? Teorinya ya, bukan variasi soalnya. Variasi soal tergantung dari kemampuan kalian berpikir untuk mengolah dari soal itu. Sehingga kalian bisa mengkonfirmasi ke materi-materi yang lain atau kompetensi-kompetensi yang lain. Dan ini saya coba ujikan kesulitannya setara dengan ujian masuk PTN. Karena saya berasumsi tadi di awal bahwa anak 55 angkatan sekarang kayaknya bagus-bagus nih. Maka saya coba ujikan. Saya coba ujikan levelnya bukan level UN lagi. Levelnya adalah di atas UN. Nah, ternyata ada yang 92. Nah, mudah-mudahan yang 92 itu bisa diterima di ITB. Karena anak 55 yang di ITB baru sedikit. Jadi ke depan yang dapat di ITB lebih banyak lagi. Dan kalau yang kalian mampu, masuk aja ke ITB. Oke, saya tanya, konfirmasi. Yang ini jawabannya berapa? Ayo, jawabannya berapa? Ini juga salah satu soal bonus. Kenapa? Karena pertanyaannya kurang pas. Ayo, ada yang nebak-nebak ini. Jadi ada 2 ya, ada 2 soal bonus yang saya berikan kepada kalian karena pertanyaannya tidak sesuai dengan jawabannya. Kalau pertanyaannya dirubah, ada pilihannya. Cuman di sini kan ada kuadratnya nih. Jadi karena ada kuadratnya, jadi pilihannya jadi nggak ada. Ini sebenarnya soalnya saya modifikasi dari soal yang beredar. Jadi saya tanyakan ini. Nah, ada kesalahan di sini nih. Kalau pertanyaannya hanya 8P saja, nah itu ada jawabannya. Tapi kalau dikuadratkan ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jawabannya berapa harusnya nih? Kalau misalkan kalau 8P aja. Min 28. Min 28. Oke, good. Ada yang jawabnya min 28? Nah, berarti yang jawabnya min 28. Siapa tadi yang jawabnya min 28? Saya, Pak. Sabrina. Oke, nomor 28. Sabrina. Satu lagi tadi yang laki-laki? Saya Pak, Muhammad Nabil Arif. Muhammad Nabil Arif. Oke, jadi saya tambahkan poinnya di sini. Nomor absen berapa, Bil? 20 Pak. 20. Oke, saya tanya Sabrina dan Nabil. Apa yang kalian lakukan pada saat ketemu soal ini? Kalau saya dikalikan Pak. Oke, silakan Itu- kalikan. Jadi berapa, Nak? Jadi akar 36X kuadrat Hmm? dikurang 72X ditambah 35. Oke, good. Terus? Dan dikurang akar 36X kuadrat dikurang 30X dikurang 14. Oke, good. Ini nilainya P kan ya? Berapa jadi jawabannya? Iya.
Setelah Ini kan A ya. itu Ini B, ini ini Iya. Q kan? ya saya masukkan pakai cara yang pendek itu, Pak. Ya, B min Jadi Q. min 72 ditambah 30 Oke, good. Min 72 ditambah 30 dibagi per 2 akar 36. Oke, good. Jadi berapa nih? 2 dikali akar 36. Jadi 11. berapa? Min 42 per 12. Oke, jadi Jadinya min 7 per 2. oke, good. Min 7 per 2 itu P ya. Maka kalau Ya, 8P berarti 8 kali min 7 per 2 kan ya? Ya, jadi jawabannya min 28. Tapi karena di sini ada kuadrat, saya kuadratnya lupa ngerubah. Rupa membuang gitu. Akhirnya yang terjadi adalah min 28. Harusnya min 28 dikuadratkan. Oke? Jadi ada 2 soal bonus 2 ya. Nah, bagi kalian nanti yang sudah jawabnya benar, berarti kan tidak dapat bonus tuh. Tapi karena tadi si Nabil sudah benar, jawabannya min 28, dan juga tadi Sabrina sudah konfirmasi jawabannya min 28, berarti saya tambahkan poinnya sesuai dengan nomor soalnya. Oke? Baik anakku sekalian, karena tadi kalian sudah berikan masukan kepada saya, maka akan saya pertimbangkan untuk tes yang berikutnya. Jadi artinya mungkin jumlah soalnya akan saya coba kurangi, atau mungkin waktunya kita coba tambahkan. Oke? Baik, masih ada waktu. Harusnya kan kalian break dulu nih. Break 30 menit. Saya tanya, break apa langsung? Gimana? Mau break Lanjut aja, apa Pak. langsung? Halo? Lanjut boleh. Lanjut ya. Langsung boleh. Baik, langsung ya. Baik, anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi kelanjutan dari limit fungsi trigonometri, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri ini saya menggunakan modul yang dari direktorat dulu ya. Baru nanti untuk beberapa kasusnya kita gunakan modul yang saya buat. Jadi nanti kalian bisa menambahkannya. Karena di modul saya nggak ada tuh peta konsep, ya. Di modul saya nggak ada yang namanya kompetensi dasar yang ingin diharapkan. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan dari kalian belajar materi ini, materi turunan fungsi trigonometri, ada 2 ya. Jadi kalian bisa menggunakan prinsip turunan fungsi trigonometri yang sederhana, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nanti ada beberapa kasus kontekstual yang harus bisa kalian pecahkan dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri ini sangat banyak kaitannya dengan ilmu sains yang lain. Fisika biasanya. Karena matematik itu adalah pelayan dari ilmu sains yang lain. Fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Ekonomi. Matematik queen of science. Matematik itu pelayan dari sains. Kalau matematikanya tidak bisa, maka kemungkinan sains itu sulit untuk berkembang. Jadi makanya kenapa pemerintah mengujinya cuma 2, literasi dan numerasi. Literasi tentang kebahasaan dan literasi tentang kematematikaan atau numerasi. Kenapa? Karena memang suka tidak suka, kalian tetap harus dihadapkan dengan yang namanya matematika. Nah, untuk kasus fungsi trigonometri ini, kita banyak membicarakan di masalah kecepatan, percepatan, nilai maksimum, minimum. Nah, sama dengan aljabar ya. Prinsipnya sama dengan yang aljabar. Jadi pada saat kalian belajar aljabar, juga di sini kalian akan belajar yang namanya kecepatan, percepatan. Nilai maksimum, minimum. Ya kan? Kemudian bisa juga tentang perubahan. Ya, perubahan terhadap sesuatu. Ya kan? Misalkan objek yang bergerak. Nanti kita akan ada kasus yang kalian harus bisa pecahkan dengan bantuan fungsi trigonometri.
Kemudian ada juga tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi mata uang, perkembangan bakteri, peluruhan radioaktif, ya kan, dan konsep-konsep yang lain. Nah, matematika itu berkembang bukan hanya sekarang-sekarang ini. Walaupun kalian harus tahu bahwa ada ilmuwan matematika Indonesia yang mampu memecahkan teori yang 30 tahun tidak pernah terpecahkan oleh matematikawan dunia. Tetapi orang Indonesia mampu memecahkannya. Dan bagusnya dari dia adalah dia tidak mau dikasih penghargaan atau dipatenkan rumusannya itu. Itu yang bagusnya orang Indonesia yang menemukan rumusan yang 30 tahun tidak pernah dipecahkan. Orang Indonesia, orang Tasik, namanya Erlangga, itu mampu memecahkannya. Dia S1-nya di ITB, S2-nya dan S3-nya di Jerman. Mampu memecahkannya apa? Rumusan dia itu salah satunya menggunakan diferensial trigonometri, menggunakan integral trigonometri, vektor dan lain sebagainya, campuran. Sehingga dikonfirmasi menjadi sebuah alat di mana alatnya itu mampu mendeteksi kandungan-kandungan yang ada di dalam perut bumi. Kandungan-kandungan yang ada di perut bumi 100 kali bahkan 1000 kali lebih akurat dibanding dengan alat yang sekarang beredar. Jadi alat-alat yang terdahulu itu bisa dikalahkan dengan rumusan yang ditemukan oleh salah satu putra terbaik Indonesia. Bahkan mungkin dikatakan Habibie yang kedua dari Indonesia. Karena dia mampu memecahkan masalah yang ilmuwan matematika lain belum bisa memecahkannya. Dan orang Indonesia itu hebat-hebat sebenarnya. Ada Habibie yang dengan teori crack-nya. Kalau kalian baca tentang teori crack yang di Habibie, itu pasti ada diferensial, pasti ada integralnya. Ada aljabarnya, ada trigonometrinya. Ya, cuman terkadang kita kan di masa SMA itu kan belajarnya baru kulit-kulitnya saja, belum sampai ke dalamnya, belum sampai kepada penggunaannya lalu dijadikan sebuah alat. Nah, yang akan kita gunakan, dikembangkan setelah Archimedes yang sebelum Masehi, dilanjutkan Kepler, dilanjutkan Galileo, Newton. Nah, yang kalian tahu Archimedes, Kepler, Galileo, Newton itu ilmuwan apa? Yang kalian tahu? Archimedes, Kepler, Galileo, Newton itu ilmuwan siapa yang kalian tahu? Ada yang tahu? Ya, Pak. Iya, dia kan ilmuwan fisika. Kenapa? Karena dengan bantuan matematika, maka fisika yang dia dapati itu bisa berkembang. Archimedes, Kepler, Galileo, Newton itu bisa mengembangkan ilmuwan fisikanya. Leibniz membantu mempopulerkan dengan membuat sebuah apa istilahnya simbol yang lebih simpel, yang lebih bisa diterima sampai sekarang. Nah, gara-gara Leibniz inilah maka berkembang ilmu matematika yang lainnya yang berkenaan dengan diferensial dan integral. Oke? Nah, harapannya dengan kemarin sore saya upload modul ini, harapannya kalian baca. Saya tanya, Sabrina, baca nggak modul yang ini? Belum, Pak. Belum. Baru nonton videonya. Oke, videonya sudah nonton? Sudah, Pak. Baik, dimengerti nggak video yang saya buat itu? Alhamdulillah ngerti, Pak. Mengerti. Oke, sekarang saya tanya yang cowok deh. M. Torik dari kelas C, Muhammad Torik. Udah baca? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah baca Udah. video, udah baca modul saya yang ini? Belum? Udah. Udah. Oke. Apa yang kalian dapatkan dari modul ini? Oh, sorry. Videonya sudah baca, lihat juga nggak? Videonya sudah. Oke. Apakah ada kesamaan atau perbedaan antara video dengan modul yang ditampilkan di sini? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Beda banget itu. Terutama penjelasan mendapatkan turunan fungsi trigonometri, sinus, kosinus. Ada? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Sama, baik. Sekarang saya ingin coba konfirmasi salah satu lah. Nah, di sini si Leibniz itu melambangkan sebuah turunan itu dengan lambang aksen ya. Jadi kalau fungsinya itu fx, maka dia mencoba menjadikan f aksen.
Nah, saya ingin minta cerita deh dari Ibrahim. Ibrahim, menurut kamu pada saat proses mendapatkan rumusan turunan dari sebuah fungsi sinus ini, apa yang kalian ingat terlebih dahulu untuk mendapatkan rumus ini? Apa yang kalian ingat? Oh, atau nggak ada reaksi atau gimana? Perasaan pada saat kamu baca ini? Atau baca ini? Atau lihat video saya? Rumus Apa yang dasar ingat duluan? limit kan, Pak? Oke, yang pertama limit. Terus? Terus penjumlahan sin cos gitu Pak? Oke, good. Jadi ternyata konsep untuk mendapatkan turunan sebuah fungsi, yang pertama yang harus kalian pahami adalah limit. Makanya materinya limit dulu. Makanya kemarin saya ada di kelas, di kelas ini ada nggak yang menyelesaikan limit dengan turunan? Ada nggak? Ada yang mencoba menyelesaikan limit dengan turunan? Saya, Pak. Oke, good. Berarti kamu sudah belajar duluan kan sebelum saya ajarkan. Artinya bahwa nanti ke depan pada saat kalian menyelesaikan limit yang rumit, yang kalian anggap rumit, susah, ada sebagian besar yang bisa diselesaikan dengan bantuan turunan, tapi tidak menggunakan kaidah turunan seperti halnya turunan. Tapi sebagian kita gunakan kaidah turunan. Jadi benar kata Ibrahim, kata Muhammad Torik ya, Torik, bahwa yang pertama yang diingat dari turunan ini, diferensial ini adalah konsep limit. Ini konsep limitnya harus dipahami. Yang kedua adalah rumus trigonometri, selisih trigonometri, sin min sin, cos min cos, dan seterusnya. Yang ketiga adalah rumus jumlah sudut ya. Karena di modul ini menggunakan dua konsep. Yang pertama adalah konsep jumlah sudut dan selisih sudut. Yang kedua dia menggunakan konsep rumus trigonometri, sin min sin. Ya. Saya ingin konfirmasi kepada Aida. Aida hadir? Hadir, Pak. Baik, saya tanya Aida. Menurut kamu, kalau misalkan ada, muncul nggak di layar? Muncul. Sin A dikurangi B, apa jabaran rumusnya? Bentar, Pak. Lupa. Ada yang bisa bantu? Apa jabaran rumus sin A min B? Sin A cos B dikurang cos A sin B. Oke, good. Sin A cos B dikurangi cos A Sin B. B. Siapa nih? Oh, Torik, Pak. Torik. Oke, M Torik. Nomor absen berapa, Rik? 18. Oke. Lalu saya tanya kembali. Menurut kamu rumus lain dari sin A dikurangi sin B? Itu kan selisih sudut ya. Sekarang kalau selisih trigonometri. Misalkan sin A min sin B. Menurutmu apa, Mi? Atau ada yang lain yang mau coba? 2 cos Siapa 2 nih? cos A plus B per 2 ya. Salsabila. Salsabila, oke. 2 cos, apa Bil? 2 cos A plus B per 2. 2 cos setengah A plus B, benar? Atau A per B plus 2, terus? Sin setengah A min B. Oke, good. Nah, jadi kedua konsep ini, itulah yang digunakan oleh modul ini untuk mendapatkan rumusan turunan dari sin X, turunan dari cos X, ya kan? Dan seterusnya. Baik. Nah, bagi kalian yang belum baca modulnya, tolong dibaca. Menurut pendapat saya, modul ini sudah rinci. Atau modul yang saya buat juga sama prinsipnya. Tapi di modul saya hanya menggunakan satu cara. Di modul ini menggunakan 2 cara. Ya. Lalu di modul ini juga mengkonfirmasi tentang turunan sekan. Kalau di modul yang sebelumnya itu mengkonfirmasi turunan sinus dan kosinus.
Jadi ada perbedaan. Kalau yang ini sinus dan sekant, kalau di modul saya sinus dan kosinus. Nah, untuk mendapatkan rumus sekant, dia menggunakan teorema yang perlu kalian ingat di sini. Coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan konsepnya ini. Saya tanya Torik. Torik udah baca modulnya, Rik? Udah. Oke. Menurut kamu modul ini gimana? Enak dibaca atau jelimet? Nggak ngerti? Modulnya iya bisa enak dibaca. Baik. Nah, jadi ada alur yang harus kalian perhatikan. Di sini di modul ini diingatkan bahwa ada beberapa konsep trigonometri yang harus kalian pahami sebelum menjawab dari turunan sekant ini. Yang pertama adalah sekant itu seperkos. Tangan itu sin per kos, ya kan? Cos X plus Y adalah cos min sin sin, ya kan? Kemudian cos min cos ada rumusnya lagi, min 2 sin sin. Ada yang tahu istilah cos min cos, bagaimana mendapatkan min 2 sin sin? Cara mengingatnya? Cos min cos, sin plus sin. Ada nggak jembatan keledainya? Sin A plus sin B. Sayang bertambah, semakin cinta. Ya kan? Sayang bertambah, semakin cinta. Sayang berkurang, cinta sirna. Cinta berarti kos dulu ya. Aduh. Oke. Cinta sirna berarti kos sin. Gitu kan? Sayang bertambah, semakin cinta. Sayang bertambah, semakin cinta. Sin kos. Ya. Sayang berkurang, cinta sirna. Kosin. Nah, kalau cinta berkurang, ini cinta berkurang nih. Cinta berkurang. Kos min kos. Adu itu negatif. Sayang sekali. Jadi adu negatif, sayang sekali. Sin sin. Nah, itu jembatan keledai, cara menghafal lah. Jadi sayang bertambah gimana? Sayang bertambah semakin cinta. Sayang berkurang gimana? Cinta sirna. Oke? Cinta berkurang gimana? Aduh, sayang sekali. Ulangi ya. Saya minta, saya buka aja deh biar kelihatan partisipannya. Saya minta Niluh Nurata. Ayo Niluh. Sayang bertambah apa Niluh? Yang bertambah apa tadi? Saya ingetnya yang Sayang itu, Pak. bertambah itu Ya. semakin Semakin cinta. Kalau Ya, yang sayang kurang, berkurang? cinta sirna. cinta sirna. Cinta berkurang? Aduh, Aduh, apa ya itu? Apa tadi Pak? Saya lupa Pak. aduh. Ingetnya aduh. Aduh sayang sekali. Oh iya, aduh sayang sekali, iya. Aduh. Oke, saya minta Nesha. Nesha, Iya, Pak. sayang bertambah apa Nesha? Cintanya bertambah. Aduh, cintanya bertambah. Sayang bertambah itu semakin cinta. Oh iya, semakin cinta. Ya, sayang berkurang? Sirna. Cinta Cinta sirna. sirna. Sayang cinta berkurang? Aduh, sayang sekali. Aduh sayang sekali. Kalau cinta bertambah gimana? Kalau Kos cinta plus kos. Kalau cinta Ayo. bertambah, Cinta bertambah, kos plus kos. Cinta bertambah, cinta berdua atau cinta-cintaan atau cinta apa? Kan kos-kos kan? Hasilnya kan? Ya enggak? Apa hasil kos plus kos? Ayo, apa kamu mau definisikan? Kos plus kos.
Cos plus cos. Kan Cinta bertambah nih. Cos. Iya. 2 Jadi cos, 2 cos kan? Iya, 2 cos A plus B cos. 2 cos, cos kan? Apa tuh kira-kira buat ngingetinnya? Ya, cinta-cintaan atau cemak apa nah? Cinta berdua boleh dan seterusnya. Oke, baik, itu cara mengingatkan lah. Kalau kalian ingatnya dengan cara jadul ya silakan, atau sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 kosin dan seterusnya. Boleh, itu cara mengingatkan. Baik. Nah, di modul ini beberapa konsep diturunkan. Lalu kalian bisa nyatakan bahwa turunan dari sekan itu adalah sekan tangan. Kok bisa turunan sekan lagi? Nah, karena di sini di modul ini menggunakan rumus sekan min sekan. Rumus sekan min sekan dan seterusnya. Coba lihat video saya atau di modul saya. Kira-kira apa perbedaannya kalau kalian gunakan modul saya atau video saya? Bagaimana mendapatkan turunan sekan? Ada yang mau coba konfirmasi? Ibrahim gimana kalau ada fx adalah sekan? Fx adalah sekan. Bentar. Ini nge-lag ya. Sekan itu apa, Im? Seperkos, Pak. Seperkos. Oke, seperkos itu bentuk lainnya apa? Boleh nggak saya buat begini, Him? Cos X pangkat min 1. Ya, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, di aljabar kalian kan diajarkan yang namanya perpangkatan kan ya? Jadi kalau misalkan ini adalah X pangkat N, maka F aksennya apa? N kali X pangkat N min 1. N kali X pangkat N min 1. Kalau misalkan saya ganti U, apa turunannya? U pangkat N. Ada yang bisa? Aida, Salsabila, Anindita. Apa? N kali U aksen. Oke, good. N kali U aksen. Terus? Kali U pangkat N min 1. Oke, good. Kali U pangkat N min 1. Nah, sekarang coba kalian terapkan konsep ini dengan menggunakan untuk fungsi ini, sekan. Kan ini di modul ini kan menurunkan dengan limit ya. Nah, sekarang kalian gunakan turunannya dengan menggunakan konsep itu. Kira-kira apa? F aksen adalah yang mana yang U? Yang mana yang U? Cos X-nya. Cos X-nya. Yang mana yang N? Min 1. Oke, berarti min 1 sebagai N. Terus U aksennya berapa? Sin U X. aksennya? Min sin. Oke, min sin. Good. Terus habis itu UN pangkat min 1-nya? Cos X pangkat min 2. Oke, good. Wih, keren. Cos X pangkat min 2. Berarti min ketemu min kan plus ya? Kalau pangkat negatif boleh nggak saya buat pangkat positif begini? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Lalu saya tanya, kalau sin per cos itu apa, nak? Tangan, Pak. Tangan. Seperkos itu apa? Second. Sekan. Jadi hasilnya apa nih F aksennya? Tangan kali sek. Tangan kali sekan. Sama nggak dengan yang di modul ini? Sama? Sama, Pak. Sama? Sama ya? Ada yang komentar atau tidak setuju? Nah, jadi di dalam matematika itu banyak cara, banyak konsep yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan jawaban sesuatu. Ya, salah satunya ini. Baik, waktu saya masih ada
10 menit kalau sesuai dengan aturan jadwal ya. Saya kan sampai jam 9.30 kalau istirahatnya dipakai. Karena jadwal kita 1,5 jam kan ya. Nah, sekarang paling nanti saya akan kepotong waktu istirahatnya 10 menit atau 5 menit untuk absen. Karena saya belum absen. Baik, kita akan coba lakukan kuis nih. Kuis yang akan saya coba terapkan di sini. Lalu saya minta kalian siap-siap nih. Ya, siap-siap. Oke? Bentar. Ini saya matikan dulu biar nggak diintip. Bentar ya. Saya kasih minta waktu. Ini soalnya kuisnya dadakan. Karena kalau nggak dapat ini lagi. Ini masalahnya kan apa istilahnya? Gratisan. Jadi kalau gratisan ya begini deh. Oke. Baik, kita coba berhasil nggak nih? Ini masalahnya kuis dadakan. Sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, sekarang cepet-cepetan nih. Silakan masuk kelas poin. Tadi sudah tahu caranya masuknya? Masuk browser, kemudian kamu masuk ketik kelas poin, kemudian ketik nomornya 41467. Nggak bisa lagi ya? Oh, ternyata dijatah hanya untuk orang yang tadi sudah daftar. Oke, yang nggak kebagian mudah-mudahan minggu-minggu depan saya beli deh biar kebagian semua orang. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mencoba orang yang 25 ini yang menjawab soal kuis berikut. Siap ya yang 25 orang? Ayo. Menurut kalian jawabannya apa nih? Ayo, waktu berjalan. Gunakan konsep yang tadi. Kalian linkerin. Drawing, di linkerin. Ayo, waktunya tinggal 26 detik. 25 detik. Di linkerin. Satu detik lagi. Habis. Ayo. Bentar. Tadi yang jawab ininya belum ketahuan. Sudah? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua short answer ya. Jadi kalian jawab pendek. Ya, silakan.
1 menit. Habis waktu. Sebentar. Sebentar. Muncul nggak di layar kalian? Soalnya di layar HP masing-masing. Ayo waktunya, soalnya udah disembunyikan nih. Ada 2 orang yang sudah jawab. 3 orang. Baru bertiga. Ayo 7 detik lagi. Baru berempat nih. Tinggal 3 detik. Oh, waktunya udah habis. Ternyata yang jawaban D, siapa nih? Kita cek, siapa yang jawabannya D? Yang jawabannya E ada 5 orang. Oke, kita cek ya jawabannya. Jadi yang jawabannya E ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Kita cek siapa nih kira-kira yang juaranya. Ada nggak muncul nggak di sini? Leaderboard. Oh, sekarang kita coba. Saya belum lihat siapa tadi yang juara. Bentar, nak. Tadi short answer. Oh, tadi saya belum klik kompetisi ya. Sebentar. Ulangi deh yang tadi 5 orang. Soal yang ini kan belum saya publish nih. Saya coba gunakan ini untuk kompetisi. Siapa yang terbaik itu dapatkan. Ayo mulai. Yang belum berpartisipasi silakan. Mulai untuk soal yang ini. Dah? Baik, anakku sekalian. Sepertinya waktu kita tinggal 1 menit lagi dari waktu yang dibutuhkan. Saya coba kupas dulu ya. Nanti tinggal di konfirmasi dengan kalian. Jawaban siapa yang benar? Udah nih. Bentar. Menurut kalian jawabannya apa nih? Coba fx sama dengan apa rumus lain dari cos kuadrat min sin kuadrat? Cos 2e kan ya? Cos 2x. Yap. Oke, apa turunannya? Min sin. 2 sin 2e kan? 2 sin 2e berarti jawabannya harusnya 2 kali 2 sin x cos x. Jadi jawabannya adalah 4 sin x cos x. Jawabannya harusnya E. Gitu ya? Itu turunan dari cos X, bukannya min sin X ya, Pak? Ada minus. Oh iya, sorry. Bagus nih Ibrahim ya. Harusnya min 4 X sin X. Benar kan nih? Harusnya min 4 ya? Oh iya, betul koreksinya. Saya tadi asal ngambil. Oke, yang ini yang kedua. Apa bentuk lain dari ini? Ini yang jawaban drawing siapa nih?
Baru keluar nih jawabannya. Siapa nih yang jawabannya? Oh, jawabannya salah nih. Sudah, cuma satu orang yang berpartisipasi. Oke, yang ini apa jawabannya? Pak. Ya, coba kita hitung. 1 min cos sin kuadrat itu cos kuadrat ya. Nah, berarti kalian gunakan yang tadi, konsep yang tadi. Cos X dipangkatkan 2. Berarti fx adalah 2, turunan dari cos adalah min sin kan ya. Lalu pangkatnya berkurang 1 kan ya. Di jawabannya adalah min 2 sin X cos X. Atau boleh juga dituliskan min sin 2X. Harusnya yang mana? Harusnya yang D. Atau kalau mau yang E, ininya bukan 2, tapi min 1. Ya? Bisa dipahami? Karena yang jawabannya E, cuman 1 orang yang benar. Yang jawaban E salah semua. Salahnya 5 orang. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Baik, saya ingin mengkonfirmasi kira-kira karena ini hal baru ya, hal baru di di dunia kita juga guru. Karena biasanya kan pakai kahot, biasanya pakai kuisis dan lain sebagainya lah. Nah, kita coba kuisnya menggunakan PowerPoint. Dan di negara kita baru ada komunitas 700 orang di Indonesia ini. Kalau di Malaysia, di negara-negara yang lebih maju itu sudah 1 tahun yang lalu ini digunakan, dan ini memang baru 1 tahun ini kuis dengan menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint yang lebih power kita gunakan kuis. Nah, kalau ini nanti saya akan adakan polling. Kalau ini menurut kalian cukup seru, cukup baik, nanti kita akan coba sosialisasikan ke teman-teman yang lain agar bisa menggunakan PowerPoint biar powerful PowerPoint-nya. Saya kira itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini, dan saya akan absen dulu. Di sini partisipannya ada 74. 74 berarti kalau dikurangi 2, Bu Petno dan Bu Ice, ada Bapak Kepsek juga ya? Berarti 70 orang dong ya. 70 orang berarti ada yang tidak hadir. Ketua kelas, nanti tolong sampaikan siapa yang tidak hadir. Coba saya tanya, Alia Putri hadir? Hadir, Pak. Anindita? Hadir, Pak. Azril? Hadir, Pak. Bambang? Hadir, Pak. Dipo? Hadir, Pak. Parabi? Hadir, Pak. Farid? Hadir, Pak. Griselda? Hadir, Pak. Ibrahim Nur? Ibrahim Nur? Oke, saya tandain dulu. Ibrahim Nur. Ibrahim ada di Zoom, Pak. Cuma dia nggak respon. Oke, ketua kelas ya. Oke, anggap masuk berarti. Ihsan? Hadir, Pak. Jihan? Hadir, Pak. Jihan Suryan Nisa? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Mona? Hadir, Pak. Muhammad Faiz? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Nurul? Hadir, Pak. Rainat? Hadir, Pak. Torik? Hadir, Pak. Nabil? Hadir. Nanda? Hadir, Pak. Najim? Jim? Nazim sakit, Pak. Oh, berarti Najim satu ketahuan sakit. Naila? Najim. Hadir, Pak. Bentar, Najim ya. Meisha? Hadir, Pak. Nida? Hadir, Pak. Nesrin? Hadir, Pak. Nur? Hadir, Pak. Octavia? Hadir, Pak. Rama? Hadir, Pak. Raul? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Sheila? Hadir, Pak. Topi? Hadir, Pak. Titi? Hadir, Pak. Sakira? Hadir, Pak. Tala? Hadir, Pak. Wahyu? Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang ya, si Nazril. Kelas D, Nazim, Pak. A2 ada Hadir, tadi Pak. ya. Aditya, Hadir, Pak. Adrian, Hadir, Pak. videonya dinyalakan nih. Saya minta 5 menit aja. Yang pakai paket nggak usah lah. Yang pakai wifi dinyalakan. Adrian, Aida, Hadir, Pak. Aisyah,
Hadir, Pak. Alila. Alila. Hadir. Alila. Hadir. Airya. Hadir, Pak. Azkia. Hadir, Pak. Karensa. Hadir, Pak. Daniel. Hadir, Pak. Dinatul. Hadir, Pak. Edra. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Pilja. Hadir, Pak. Setiap bicara pada muncul videonya ya. Nge-like kali. Jasmalika. Hadir, Pak. Jamie. Hadir, Pak. Lania. Jamie mana fotonya nih, videonya? Pakai data, Pak, saya, Pak. Oke, siap. Lania. 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 Catat. Lania. Kenapa nih Lania? Ada yang tahu Lania, ketua kelas? Ada nggak di Zoom? Muhammad Basri. Hadir, Pak. Ibrahim. Ada tadi ya. Nabil. Hadir, Pak. Ini, Pak. Naila. Hadir, Pak. Milo. Hadir, Pak. Nisrina. Hadir, Pak. Priscilla. Priscilla. Ketua kelas, Priscilla ada? Priscilla ada, Pak, di Zoom. Oke. Raden Geril. Hadir, Pak. Radit. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Sekar. Hadir, Pak. Tarajli. Hadir, Pak. Tasya Sita. Hadir, Pak. Sultan. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Tolgar. Hadir, Pak. Widya. Hadir. Oke, berarti saya konfirmasi Lania sudah masuk? Nia juga ada di Zoom, Pak. Dan ini ada di Zoom, Pak. Oh, ada di Zoom. Berarti hanya Nasril yang sakit ya. Oke. Luar biasa angkatan yang sekarang. Saya sangat salut. Ternyata hadir semua, tidak ada yang keterangan, ketiduran, lupa jadwal, dan lain sebagainya. Tahun lalu macam-macam alasannya. Mudah-mudahan kalian tidak boring, mudah-mudahan kalian tidak jenuh, karena saya yakin generasi kalian tuh generasi yang luar biasa. Hampir, udah 2 tahun kali ya? Hampir 2 tahun, bahkan mendekati 2 tahun, kalian belajar lewat virtual, lewat daring, tanpa ketemu langsung dengan guru kalian, dengan saya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat. Ingat cita-cita kalian bahwa kalian harus bisa diterima di PTN. Dan saya bercita-cita juga bahwa SMA 55 harus bisa mengalahkan SMA-SMA yang terdahulu lebih duluan unggul. SMA 8 ke SMA 28, pokoknya harus bisa disejajarkan. Karena saya melihat potensi untuk angkatan sekarang luar biasa. Mudah-mudahan benar apa yang saya asumsikan, benar yang saya prediksikan, oh angkatan yang sekarang bisa lebih baik daripada yang kemarin. Angkatan kemarin ada yang masuk ITB, ingat ya, ITB Informatika, itu jurusan yang luar biasa di ITB. Saya yakin angkatan sekarang sudah ada. Ibrahim mudah-mudahan bisa juga masuk ITB kalau mau, atau mau kedokteran UI juga boleh. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin komentar atau masukan? Sebelum saya tutup, yang jelas saya berpesan kepada kalian baca modulnya. Ada 2 modul yang saya tawarkan. Modul yang bikinan dari direktorat dan modul yang saya susun. Kemudian video juga demikian. Itu video agak video lama ya yang saya edit ulang, yang saya share ulang dengan maksud dan tujuan. Kalau misalkan kontennya masih oke, maka tidak saya perbaiki. Tapi kalau kontennya sudah basi ya akan saya perbaiki. Baik, anakku sekalian, kalau misalkan ada hal yang tidak ingin sampaikan lewat lisan, boleh lewat chat, tuliskan kata yang ingin kalian sampaikan. Saya tadinya mau ngasih itu lagi pendapat, cuman sepertinya kuisisnya dibatasi nih 25 orang. Jadi silakan tulis di chat kalian tentang pembelajaran matematika dengan saya. Apakah kalian selalu menunggu-nunggu hari Jumat bisa ketemu dengan saya, atau boring? Aduh, sebentar lagi Jumat nih, kesel dan sebagainya. Atau apa yang ingin kalian curahkan, silakan curahkan, curhat bahwa pembelajaran matematika dengan saya sangat menjenuhkan, tidak ditunggu-tunggu, mengesalkan dan lain sebagainya.
atau selalu rindu hari Jumat sebentar lagi ketemu dengan Pak Iman. Oke, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk nulis di chat kolom komentar. Tidak akan saya buka. Dan kalian juga tidak perlu tahu. Yang penting saya rekam. Baik, anakku sekalian, seperti tadi pesan dari Ibu Ice, kalian tetap harus semangat, kalian harus ingat cita-cita kalian bahwa kalian harus bisa menggapai cita-cita dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Pandemi bukan hal yang tabu, yang rintangan, tapi kalian harus bisa menatap ke depan bahwa kalian adalah generasi yang terbaik, generasi yang dibina dengan kondisi pandemi. Mudah-mudahan ketahanan kalian bisa lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, ada yang disampaikan? 1 menit. Ketua kelas, perwakilan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti? Rama Aulia. Insya Allah bisa, Pak. Baik. Dina Jahra? Iya Pak, bisa dimengerti. Baik, kalau misalkan kalian ada yang lupa-lupa, modulnya juga agak sedikit malas untuk baca, lihat aja video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kalau kuis itu misalkan agak lumayan tertarik, maka nanti suatu saat saya akan buat kuis itu lagi. Cuman karena terbatas partisipan. Ya, jadi cuma 25. Nah, nanti kalau misalkan saya beli, mudah-mudahan bisa 70 orang lah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, tetap semangat. Salam buat orang tua kalian di rumah untuk sama-sama mendukung kita semua belajar lewat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.